Selamat siang pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di wilayah perbatasan Kecamatan Bulukumpa ke perbatasan wilayah Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kita berada di dua daerah yang bertetangga ini. Jalanan ini merupakan penghubung antara Kabupaten Bulukumba dan Sinjai yang berada di bagian selatan ibu kota Sinjai atau sekitar 40 km dari arah selatan ibu kota Sinjai. Nah, ini jalanan yang salah satu daerah yang terlama dikeluhkan oleh masyarakat yang berdomisili di wilayah dua kecamatan yang bertetangga di Kabupaten Sinjai ini. Kita akan menyusuri jalanan rusak ini yang hampir setiap hari dikeluhkan oleh masyarakat. Ada beberapa kilo ke depan, ini sebetulnya masih masuk wilayah Kabupaten Bulukumba dan sedikit lagi masuk wilayah Kabupaten Sinjai. Hampir setiap kali hujan, daerah jalanan di sepanjang wilayah ini membentuk aliran seperti mirip aliran sungai. Nah, ini masih kecil sekali air yang mengalir. Kita akan melihat di bagian depan sebentar jika kami sudah melintas di daerah ini, karena kita akan menuju masuk di wilayah Kabupaten Sinjai. Setiap kendaraan yang melintas di daerah ini paling tinggi kecepatan 20 km per jam. Ya, rata-rata kecepatan 20 km per jam karena memang tidak bisa melaju cepat. Bahkan pengendara harus mencari jalan, titik-titik jalan, area jalan yang dapat dilalui dengan baik. Seperti ini kendaraan pickup yang ada di depan Anda harus kiri kanan mencari jalan yang bagus dilalui. Nah, ini namanya Desa Baruga Riatang, wilayah Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Jalanan ini terakhir dibangun pada sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian saat ini hancur di masa periode Bupati Bulukumba Andi Sukri waktu itu, dan sampai hari ini belum dibenahi dengan baik oleh Bupati saat ini, dijabat oleh Bupati Andi Muhtar Ali Yusuf. Dan kabarnya tahun ini juga akan dibenahi. Jalanan ini terbanyak dikeluhkan di waktu masa mudik yang lalu.
manggis dan sejumlah potensi hasil perkebunan lainnya. Nah, ini salah satu yang parah. Direkomendasikan bagi warga yang mau berkunjung ke wilayah ini menggunakan motor trail, pemirsa, karena kalau menggunakan motor matic, jenis matic, sangat setengah mati untuk melintasi jalanan-jalanan yang berlubang ini. Untuk menuju wilayah Kecamatan Sinjai Burung harus melintasi masuk di wilayah Bulukumba dulu. Ada 2-3 desa yang harus dilalui baru masuk di wilayah Kecamatan Sinjai Burung. Perbatasan di depan yang bercat warna biru dan putih sudah masuk wilayah Kabupaten Sinjai. Perjalanan demikian, saya reporter Tribun Timur langsung dari Kecamatan Sinjai Burung, Kabupaten Sinjai.
penghujung pelosok yang tepatnya di Kecamatan Rusia, saudara-saudara sekalian. Masyarakat Kabupaten Jeneponto ini adalah kabupaten yang tingkat pendapatannya itu luar biasa, tetapi ada salah dari pojok pimpinan tidak memperhatikan salah satu tempat wisata. Satu tahunnya. Selamat siang Tribuner, saat ini saya sedang berada di depan kantor Bupati Jeneponto, di mana di lokasi ini terdapat sejumlah pemuda yang tergabung dalam Sahabat Poncolojong untuk melakukan penggalangan dana perbaikan jalan yang menuju ke destinasi wisata Poncolojong yang ada di Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, seperti ini suasana lokasi penggalangan dana untuk perbaikan jalan ke Poncolojong. Mudah-mudahan tempat wisata yang ada di Poncolojong itu bisa diperbaiki, saudara-saudara sekalian. Kalau bukan pojok pimpinan yang Ini banyak warna. warna kuning mobil nggak Golkar. Kami dari Sahabat Poncolojong kemudian mencoba apa hasil dari pertemuan dari teman-teman Sahabat Poncolojong dan seluruh pojok pimpinan sampai detik ini menjelaskan dari saudara-saudara sekalian. Sehingga kami bersama sahabat Poncolojong kembali turun ke jalan bukan melakukan aksi unjuk rasa, tetapi kami bersama sahabat Poncolojong melakukan perjalanan donasi terkait bisa lanjut untuk memperhatikan agrowisata yang ada di agrowisata yang ada di Poncolojong, saudara-saudara sekalian. Dan mudah-mudahan seluruh pengguna Jalan dana untuk perbaikan jalan. melihat apa yang terjadi di Kabupaten Jeneponto. Kabupaten Jeneponto adalah kabupaten yang besar, ada sumber daya alam sampai sumber daya manusia. Tetapi kita ketahui bersama bahwa pojok pimpinan pada hari ini tidak ada kepekaan, terkait penindaklanjutan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Jeneponto, saudara-saudara sekalian. Tahun kemarin ada kunjungan salah satu menteri, Bapak Sandiaga Uno, itu kemudian melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Jeneponto. Tiada lain dan tiada bukan hanya semerta-merta untuk melihat potensi-potensi tempat wisata yang ada di Kabupaten Jeneponto. Tetapi hasil kesepakatan dari teman-teman Sahabat Poncolojong, pojok pimpinan dari Kabupaten Jeneponto tidak punya kepekaan tersendiri, tidak punya rasa sendiri untuk meningkatkan atau potensi agrowisata yang ada di Kabupaten Jeneponto, saudara-saudara sekalian. Sehingga kami bersama dari Sahabat Poncolojong ini kembali turun ke jalan, melakukan gerakan-gerakan pasti, melakukan gerakan-gerakan nyata untuk melakukan aksi penggalangan dana, meminta donasi untuk tindak lanjut terkait dari peningkatan infrastruktur yang ada di agrowisata Poncolojong, saudara-saudara sekalian. Dan saya bersama teman-teman Sahabat Poncolojong mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya apabila pengguna jalan itu sedikit terhalang perjalanannya, karena gerakan kita pada hari ini adalah gerakan murni untuk meningkatkan infrastruktur, untuk membenahi, untuk memperhatikan salah satu tempat wisata yang ada di Kecamatan Rumbia, tepatnya di Desa Poncolojong, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman Sahabat Poncolojong ini bisa bernilai ibadah, karena ini adalah gerakan nyata, murni gerakan solidaritas yang dipromotori oleh Sahabat Poncolojong atau dipimpin langsung oleh Kepala Desa, saudara-saudara sekalian. Sehingga kami bersama teman-teman pegiat pemerhati tempat wisata yang ada di Kabupaten Jeneponto tergabung dalam Sahabat Poncolojong melakukan aksi-aksi nyata, yaitu penggalangan dana dan donasi untuk meningkatkan salah satu infrastruktur tempat wisata. Terkait dalam gerakan pada hari
saudara-saudara sekalian. Tempat wisata yang ada di Pontolojong itu, saudara-saudara sekalian, tiada lain dan tidak mungkin hanya untuk melakukan pendapatan khusus untuk kabupaten Cirebon itu sendiri. Tetapi apa yang terjadi pada hari ini, saudara-saudara sekalian, kita membahas lagi terkait tentang kemudahan untuk pimpinan kabupaten Cirebon. Karena pada hari ini tidak ada tindak lanjut untuk meningkatkan salah satu infrastruktur yang ada di sana. Sehingga kami bersama dengan teman-teman sahabat Pontolojong turun ke jalan di depan kantor bupati untuk melakukan aksi penggalangan dana, saudara-saudara sekalian. Kami dari teman-teman sahabat Pontolojong mohon kembali mohon sebesar-besarnya kepada seluruh pengguna jalan apabila kehadiran kami di depan kantor bupati dengan penghalang perjalanan kalian. Karena apa yang kami lakukan pada hari ini adalah bentuk penyatuan inspirasi, penyatuan atau gagasan yang kreatif terhadap teman-teman sahabat Pontolojong, sehingga kami melakukan aksi penggalangan dana, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan seluruh pengguna jalan yang melintas di depan kantor bupati Cirebon yang melakukan sumbangan terkait peningkatan infrastruktur yang ada di tempat wisata Agro wisata Pontolojong bisa bernilai ibadah, bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diri terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siete.
berada di lapangan Bosowa Sport Center di Jalan Teguh Umar, Kota Makassar, dan saat ini sedang latihan yang dipimpin langsung oleh pelatih PSM Bernardo Tavares. Dan hari kedua latihan sudah ada 23 pemain yang bergabung di latihan tim berjuluk Laskar Pinisi ini. Dua wajah baru yakni Abdurrahman Sulaiman. Abdurrahman kembali dipanggil untuk memperkuat setelah pulih dari cedera, namun dia masih harus menjalani latihan terpisah dengan dibimbing langsung oleh dokter PSM, Dr. Arga. Dan sementara wajah baru lainnya yakni Ramadan Sananta. Di musim lalu, dari musim 2021-2022, dia memperkuat Persikabo 1973. Dan saat ini pelatih Bernardo Tavares membagi dua tim. Di tim ini kebanyakan dihuni oleh pemain muda, di mana dia diberikan arahan terkait kemungkinan taktik dalam hal bermain. Sementara tim ini yang dihuni oleh para pemain bisa dikatakan terbilang senior, dibimbing langsung oleh pelatih fisik Paulo Duarte. Untuk disampaikan juga kepada para tribuners, dan saat ini beberapa penggawa PSM yang dipastikan bertahan untuk memperkuat PSM di musim kompetisi 2022-2023 seperti William John dan Erwin Gutawa belum tergabung dalam skuad PSM hari ini. Disampaikan dari informasi dihimpun bahwa Erwin masih berada di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan untuk mengantar keluarganya, dan dalam waktu beberapa hari ke depan akan bergabung dalam latihan bersama PSM. Sementara Willem Jampion masih berada di negaranya juga, di Belanda, untuk main suatu bersama keluarga. Ya, bagi para tribuners baru bergabung, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya berada di lapangan Bosowa Sport Center di Jalan Teguh Umar, Kota Makassar. Saat ini di depan layar kaca Anda sedang berlangsung pelatihan dari skuad PSM Makassar dalam menghadapi musim 2022-2023, dan dari 21 pemain yang baru bergabung kemarin di latihan perdana, ini ada dua pemain tambahan, yakni bek Abdurrahman Sulaiman dan striker yang memperkuat Persikabo musim lalu, Ramadan Sananta. Hai Tribuners, selamat siang. Jadi saat ini saya sementara di area gudang prasarana kereta api Sulawesi Selatan, ya Tribuners. Jadi tepatnya gudang prasarana kereta api ini, sarana prasarana kereta api ini dilokasikan di
Kelurahan Lalolang atau di lingkungan PPKI Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ya Tribuners. Jadi sini dijaga ketat Tribuners. Dilarang masuk, kita tidak diizinkan untuk masuk ke dalam Tribuners. Karena ada security menjaga 2 orang Tribuners. Jadi nanti kita akan melihat atau melihatkan suasana gudang sarana prasarana ini dari atas flyover ini Tribuners. Ini sini sementara dijaga Tribuners. Ini dilarang masuk Tribuners, tidak boleh masuk karena ini hanya orang-orang khusus yang bisa masuk ke sini Tribuners. Di sini saat ini ada petugas 2 orang menjaga Tribuners. Ini agar masyarakat atau orang yang tidak berkepentingan tidak masuk ke dalam Tribuners. Oke Tribuners, kita akan naik ke atas flyover sini untuk melihat bagaimana pemandangan dari atas. Mari Pak. Terima kasih. Kita naik dulu Tribuners. Geranya itu di sana Tribuners. Dan kita akan melihat dari atas. Kita menuju ke atas flyover Tribuners untuk melihat bagaimana suasana gudang sarana prasarana kereta api Tribuners. Kita akan melihat suasana gudang sarana prasarana kereta api dari atas flyover Tribuners. Nah, kita dilarang untuk masuk Tribuners, maka kita akan ambil gambar dari atas. Acara selanjutnya, sambutan kepada LL Dikti Wilayah 9 Sultan Batara oleh Bapak Munawir Sadzali Rasak, SIP MA. Kepada Bapak Munawir Sadzali Rasak, SIP MA, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bapak Dr. Andes HM Ambodale, yang beserta seluruh jajarannya. Jadi saya lihat ada beberapa ada Kepala Dinas Pendidikan Pak Andi Fajarudin. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPRD Boni Bapak Hajandi Soedi SHMH. Yang saya hormati Bapak Kasiter Kastrem 141 Todopuli Bapak Kornet
Dandim Bone, Kavaleri. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Bone, Bapak hormati Bapak Komandan Kompi Brib, Bapak AKP Mustari, ini luar biasa. Jadi Polri lengkap Pak Wabuk. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Bone yang baru lantik, selamat Pak Prof. Syahabudin. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Bone, Bapak Dr. Wahyu, beserta seluruh pejabat ya, dari Kabupaten Bone yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Yayasan Arum Palaka Bapak Samsul AM Raimadoya. Yang saya hormati Ibu Rektor ITB Arum Palaka Bone yang berlantik, Ibu Dr. Rabiatul Adawiyah, serta seluruh jajaran para wakil rektor, Sekretariat Akademika, dan seluruh tamu undangan pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada sore yang berbahagia ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelantikan Rektor ITB Arum Palaka Bone untuk periode 2022-2027. Ini sangat luar biasa sekali Pak Wabub. Ini selalu saya sampaikan setiap acara yang kami hadiri di Bone, acara perguruan tinggi itu selalu dihadiri pimpinan tertinggi, apakah itu Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati, dan lengkap dari TNI Polri. Ini bukan hanya di acara ini, tapi di beberapa perguruan tinggi lain juga sama. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa kita akui sebagai bentuk perhatian dan kepedulian ya dari pemerintah Bone kepada dunia pendidikan tinggi. Dan ini jarang Pak Wabub kami temukan di daerah lain. Jadi saya mungkin pernah sampaikan ini, mungkin Pak Wabub ingat kalau tidak salah apakah di Batari Tojak, ini juga saya sampaikan bahwa luar biasa karena setiap saya ke Bone, acara-acara pendidikan perguruan tinggi, selalu yang hadir pasti Pak Bupati atau Pak Wabub, dan lengkap itu dari TNI Polri, pas lengkap beserta pejabat-pejabat dari Pemda. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hadir di sini sendiri karena rencananya berdua Pak dengan Pak Kepala, Bapak Dr. Andi Lukman MSI, tapi tadi malam beliau menghubungi saya dan menyampaikan salam dan maaf kepada Bapak Ibu semua, tidak bisa hadir beliau karena kondisi kesehatan. Jadi beliau menugaskan saya yang awalnya kami berdua berencana ingin hadir ke sini, itu akhirnya saya sendiri yang datang Bapak Ibu. Walaupun Pak Kepala itu besar di Camba dan saya besar di Sinjai, tapi kami berdua itu leluhurnya dari Bone, Bu Rektor, Kepala Bu. Kakek kami dari, kalau saya sendiri dari Kontra, dari Bone Selatan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu tahu rahasia itu banyak juga yang keluarga Bone. Dan yang sebenarnya yang luar biasa hari ini tadi Pak Ketua Yayasan lupa sampaikan bahwa hari ini yang melantik Ketua Yayasan, yang dilantik Bu Rektor dan saya itu satu keluarga di Ikatan Alumni Pesantren Ilmin. Ini
juga belum? Ya, selamat siang Tribuners dan Facebooker. Jadi ini di stasiun karantina Parepare sedang melakukan penyuntikan vaksin. Oke, jalan dong. Ya, prosesi penyuntikan vaksin di karantina Parepare. Nah ya, Tribuners dan Facebooker, itu tadi barusan kita menyaksikan sapi-sapi yang berada di stasiun karantina pertanian Parepare disuntik. Nah, penyuntikan ini alasannya karena adanya isu atau penyebaran virus penyakit yang menjangkit para ternak-ternak yang ada. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Tribuners, ini karantina Parepare melakukan penyuntikan ya. Nah, tadi baru saja empat ternak sapi yang berada di karantina Parepare ini disuntik ya, divaksin untuk biar tetap terjaga kesehatannya, Tribuners. Nah, ini sedang dalam proses ya, sapi-sapi lainnya menuju ke sini untuk divaksin kemudian. Tribuners, mari kita lihat coba ke tempat kandang kandang sapi. Nah, ini lagi kita lihat ya, sapi-sapi mulai kembali ini lagi ditarik. Ini sapi. Kenapa? Nah, ini sapi berikutnya yang akan divaksin, Tribuners. Sapi dari mana? Nggak tahu juga ada sapi dari mana. Nah, kita lihat ya, ini sapi-sapi kembali loading itu divaksin. Nah, seperti ini ya loading proses. Aduh. Ini dia. Dia. Ini Tribuners. Suntiknya. 6. Sudah. Ini lagi.
Siapa tuh sayang? Oke. Ya, selamat sore Sobat Tribuners. Jadi seperti inilah saya Fakim Tias melaporkan dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jadi seperti yang terlihat di layar kaca, inilah dia fasilitas olahraga atau arena sport center di Fakultas Hukum Unhas. Jadi dibandingkan fakultas-fakultas lainnya, salah satu yang terbaik di kampus Unhas Taman Ria adalah Fakultas Hukum yang memiliki arena sport center yang lebih lengkap dibandingkan fakultas lainnya. Seperti inilah suasana di arena sport center milik Fakultas Hukum. Jadi di sini ada lapangan basket yang tersedia, juga dilengkapi dengan bangku penonton. Lapangan basket ini biasa digunakan oleh teman-teman dari UKM basket dari Fakultas Hukum. Selanjutnya di sebelahnya ada lapangan futsal yang bisa digunakan untuk teman-teman UKM di olahraga di Fakultas Hukum. Jadi selain futsal, ada juga bisa juga digunakan lapangan tenis. Jadi lapangan ini multifungsi, bisa juga digunakan sebagai lapangan tenis. Jadi seperti inilah fasilitas lapangan yang dimiliki oleh Fakultas Hukum. Tak hanya itu, juga Fakultas Hukum juga memiliki satu buah untuk para pecinta wall climbing, panjat tebing. Ada juga fasilitas olahraga panjat tebing yang dimiliki oleh Fakultas Hukum. Jadi seperti inilah terlihat di layar kaca fasilitas-fasilitas olahraga yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Unhas. Terpantau kita lihat saat ini lapangan masih cukup sepi, masih sangat sepi di sore hari, tidak ada orang yang beraktivitas. Mengingat juga saat ini kondisi perkuliahan lebih banyak daring, tentunya mempengaruhi aktivitas mahasiswa di kampus. Jadi beberapa arena sport di Fakultas Hukum berupa lapangan futsal yang juga bisa dijadikan lapangan tenis ataupun voli, kemudian ada juga lapangan basket. Selain itu, bagi para pecinta panjat tebing juga ada fasilitas wall climbing dari Fakultas Hukum. Memang Fakultas Hukum cukup terkenal dengan KM olahraganya, salah satunya ialah basket, yang mana Fakultas Hukum terkenal merupakan juara bertahan dari banyak memenangkan piala di event Red Campus Unhas. Namun terakhir di event Red Campus, Fakultas Hukum harus takluk dari Fakultas Teknik. Jadi inilah dia seperti yang terlihat di layar kaca suasana di arena sport center Fakultas Hukum Unhas. Terpantau
lapangan begitu terawat kondisinya, baik itu fasilitas olahraga lainnya. Tentunya fasilitas olahraga seperti ini sangat dibutuhkan oleh setiap fakultas, mengingat ini sebagai sarana atau fasilitas yang menunjang kesehatan mahasiswa sebagainya. Jadi seperti inilah suasana di menjelang sore hari ini, tepatnya di Arena Sport Center Fakultas Hukum Unhas, Sobat Tribuners. Jadi saya informasi kembali bahwa salah satu yang terlengkap memiliki fasilitas sport center adalah Fakultas Hukum. Ada lapangan basket yang dilengkapi dengan tribun penonton, ada juga lapangan futsal yang bisa dijadikan lapangan basket, tenis ataupun voli, serta ada bagi pecinta wall climbing nih, ada juga arena untuk panjat tebing. Baiklah Sobat Tribuners, terima kasih. Saya Fakih Imtiaz, melaporkan dari Fakultas Hukum Unhas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. adalah salah satu pengurus awal dari masjid ini, ya. Dan rumahnya langsung bersetangga dengan masjid, sehingga masjid ini dinilai sebagai tempat yang sangat pas untuk menjadi lokasi acara tentang meninggalnya beliau, ya. Juga tentu karena kita ingin mengakomodir masyarakat hadir, karena kalau kita lakukan hanya di gedung ini kapasitasnya terbatas. Tentunya ada nilai ibadah di situ, kita berdoa bersama pas. Ya. Tapi ya, kita juga mengerti bahwa walaupun belum berakhir, ya, adalah kasus sangat sedikit yang di masyarakat menjadi bagi orang hari di COVID-19 ini, sehingga kita tentunya ikut mengusahakan untuk kesehatan yang terbaik. Ya. Kita juga sudah konsultasi dan dari malam lalu saya sendiri dan salah satu panitia menemui Bapak Wali Kota Sumarto menyatakan undangannya sekaligus adalah memastikan bahwa acara ini tidak melanggar, dan beliau juga percaya dan panitia menjaga aturan kesehatan, ya, mengantisipasi segala macam kemungkinan ada kerumunan supaya antisipasi oleh panitia, ya, sehingga beliau juga mempersilahkan untuk ini. Begitu juga dengan perizinan segala macam dilakukan. Juga ya koordinasi dengan semua pihak terkait, teman, dan sebagainya, hingga diharapkan akan bisa baik dilancar. Acaranya sendiri kita kemas memang tidak terlalu lama, ya, karena ini
kalau sendiri itu beliau yang paling tahu lah oleh orang tuanya. Kalau ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai buku saudara saudara tersebut oleh Ustaz Aswati. Kita sama-sama tahu Ustaz A mempunyai ilmu komunikasi yang sangat baik sehingga diharapkan isi buku itu bisa diceritakan dengan sederhana dan menarik oleh beliau. Ya. Dan terakhir ya hikmah dari tahun ini akan dibawakan oleh Prof. Shihab yang beliau mengenal almarhum dan tahu tentunya bagaimana sebenarnya kita mengenal orang tua kita yang meninggal sesuai dengan syariat. Jadi itu intinya. Namun kita juga melakukan beberapa kegiatan sebagai pengantar. Ya, dimulai sebenarnya pagi ini di Masjid Raya sudah ada puluhan hafiz Quran yang melakukan aman Quran selama 3 hari setiap hari 10 juz. Hari pertama hari ini 10 juz, 10 dan 1 sampai 10, besok hari kedua 11 sampai 20, dan hari ketiga hari Sabtu insyaallah itu sebagai pengantar dan itu sebagai tradisi awal ya kita awal. Jadi kita mencoba juga dan nanti sebelum acara inti di hari awal nanti juga diawali dengan rekaman ya seperti refleksi yang di hak cuma 1 jam sebelum dan dari untuk acara ini kita mengundang karena sekali lagi kita bisa mengundang banyak, jadi undangan itu hanya 1 orang yang umum dan umum lebih. Ya, Tribuners, saat ini kita berada di jembatan Bendung Lamasi, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Saat ini terpantau Sungai Batu Standu atau Sungai Lamasi, debit airnya meningkat. Ini diperkirakan terjadi hujan deras di hulu Tribuners. Namun meskipun debit air meningkat, namun tidak menyebabkan luapan ke pemukiman warga.
Jadi Tribuners, sekedar informasi bahwa pada bulan September atau Oktober 2021 lalu terjadi banjir di daerah ini yang menyebabkan belasan desa terendam air akibat luapan dari Sungai Lemasi ini. Jadi Sungai Lemasi ini merupakan sungai yang terbesar di Kabupaten Luwu, Tribuners. Di sana ada pohon aren ya sepertinya yang dibawa hanyut oleh air sungai.